kita lihat ada beberapa indikator yang memang menunjukkan kayaknya pelemahan gitu ya di tahun 2026. Ini dua lembaga internasional, Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional, memproyeksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ini stagnan, hanya di level 5%, nggak sampai 5% ke atas gitu ya. Memang tumbuh dari sebelumnya yang 4,9%, tapi pertumbuhannya hanya tipis gitu. Ini salah satunya dipicu karena ya lagi-lagi penghematan anggaran oleh pemerintah gitu ya. Meskipun 2025 pemerintah udah menghemat, memangkas anggaran, 2026 ternyata berlanjut nih. Faktor global juga ya sepertinya akan menghantam ekonomi kita ya. Karena tahun lalu, tahun 2025, bayangan gue masih tahun ini 2025 gitu. Untung bukan 2021 ya. Iya, selamat tahun baru 2021. Enggak, tahun lalu 2025 kan ada berbagai kendala ya, seperti bukan kendala sih, hambatan. Misalnya tarif Trump yang menyebabkan ya ekspor kita itu juga tarifnya juga akan lebih naik lagi gitu kan. Dan itu yang mungkin akan menjadi hantaman juga untuk kita kan. Nah iya, tarif Trump kan juga sampai sekarang negosiasinya belum selesai nih ya, belum ada keputusan gitu kan. Tapi nggak cuma itu. Jadi dari sisi komoditas atau jualan kita ke luar negeri nih, ekspor, ini juga diprediksi bakal melemah. Karena beberapa komoditas utama seperti batu bara, nikel, dan sawit itu harganya kemungkinan akan turun di 2. Nah, karena batu bara di Cina dan India itu produksinya di domestik mereka, terus digenjot. Jadi permintaan ke Indonesia atau ekspor Indonesia ke sana ya sebagai pasar utama pasti akan menurun juga gitu. Nah, sementara nikel, ini kan Indonesia sebagai pemasok utama ya di pasar dunia. Di pasar global ini lagi ada kelebihan pasokan nih gitu. Jadi Indonesia juga mau jualan dengan harga yang rendah, rasanya tidak bisa diandalkan ya untuk nikel gitu. Sementara sawit, meskipun harganya mungkin diprediksi akan tetap stabil lah ya, bagus. Cuman pemerintah ini menerapkan mandatory B50, biodiesel 50%. Artinya produksi sawit kita akan diserap lebih banyak untuk produksi biodiesel. Nah ini berpotensi menimbulkan gejolak pangan, harga minyak goreng bisa jadi bakal naik lagi karena pengusaha sawit nanti akan melempar CPO-nya atau minyak sawit untuk produksi biodiesel. Dan kelemahan kita masih bergantung pada industri yang ekstraktif tadi ya, tambang dan sebagainya. Betul, sebetulnya kalau ngelihat tren ini